Mula kita kembali lagi dalam program kajian Islam ilmiah dalam fikih muslimah, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Al-Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah taala, dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Masih baik kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan bersama materi tentang fikih muslimah yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan baiklah sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita dengarkan bersama materi fikih muslimah oleh guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal mazkur. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudari-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa di kesempatan yang berbahagia kali ini di pembahasan tentang fikih muslimah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Saya akan ulangi materi yang terakhir dibahas di pertemuan yang lalu, yaitu tentang mandinya seorang laki-laki bersama istrinya karena janabah, karena janabah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu bejana dan kami berdua dalam keadaan junub. Junub. Ya, dan hadisnya ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Aisyah juga radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahidin. Aisyah mengatakan, saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu bejana antara saya dengan beliau. Fayubadiruni hatta aqula da'li da'. Kemudian beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlomba denganku sampai, yaitu berebutan maksudnya, dan saya mengatakan, da'li, sisakan untukku. Qalat, Aisyah mengatakan, maaf, perawi ini yaitu dari Aisyah, yaitu Mu'adzah rahimahullah, mengatakan qalat, dia mengatakan wahuma junuban, dan keduanya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah dalam keadaan junub, dalam keadaan junub. Ini materi ini pernah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Ini merupakan dalil tentang bolehnya perkara ini. Bolehnya perkara ini, yaitu seorang laki-laki mandi bersama istrinya dari satu bejana, satu bejana, satu bak mandi mungkin, dan semacamnya. Ini penting karena ada pembahasan selanjutnya yang perlu kita pahami. Jadi kesimpulan hadis ini bahwa sepasang suami istri ini, antara laki-laki dengan perempuan, boleh mandi dari air yang berada di satu wadah atau satu bejana. Dan pelajaran lain juga dari hadis ini, faedah lainnya, yaitu tentu saja bolehnya seorang laki-laki melihat ke aurat istrinya atau sebaliknya, karena hal itu halal bagi mereka. Dan perkara ini, yaitu perkara pertama tadi yang kita sudah sebutkan, itu adalah perkara yang
ijma ya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya bahwa bersucinya atau mandinya seorang laki-laki bersama istrinya dari satu bejana adalah boleh ya menurut ya berdasarkan ijma kaum muslimin ya dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Kemudian penulis buku ini yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi ada menyebutkan tentang mandinya seorang suami bersama istrinya dari haidnya ya ketika seorang istri mandi dari haidnya, bersuci dari haidnya. Nah, ini menurut beliau tidak ada dalil ya tentang masalah ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang nampak ya menurut beliau bahwasanya perkara ini hal yang tidak sebaiknya dilakukan ya karena dalam bersuci dari haid ini tentu seorang wanita butuh untuk membersihkan kotoran ya, darah dan semacamnya, perkara-perkara yang tentu tidak layaknya tidak layak dirasakan diketahui oleh suaminya ya karena perempuan sepatutnya diperintahkan untuk berhias ya, tampil yang terbaik di hadapan suami, dan hal ini tentu tidak layak ya dilakukan di hadapan suami. Makanya ya sebaiknya tidak dilakukan ya hal itu bersama suaminya, yaitu mandi bersama ketika bersuci dari haidnya. Wallahu taala alam. Ya, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya lagi, yaitu persoalan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih tentang bersucinya seorang laki-laki dengan sisa air bersuci seorang wanita. Ya, atau bersucinya seorang suami dengan sisa air yang digunakan oleh istrinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ini diriwayatkan dari Amr bin Dinar, beliau mengatakan akbaru ilmi walladhi yakhtur ala bali anna Aba Sya'tha akhbarani. Ya, Amr bin Dinar mengatakan ya, pengetahuan terbesarku yang terlintas di pikiranku bahwa Abu Sya'sha mengabarkan padaku anna Ibn Abbasin akhbarahu, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkannya, yaitu mengabarkan kepada Abu Sya'sha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasilu bifadli Maimunah. Ibnu Abbas mengabarkan padanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan sisa air, bekas air dari Maimunah radhiyallahu anha. Ya, Maimunah ummul mukminin, istrinya radhiyallahu anha. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa air ya, mandi dari Maimunah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sanadnya sahih ya, walaupun sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini karena perkataan seorang perawi tadi, yaitu Amr bin Dinar ya, beliau mengatakan akbaru ilmi walladhi yakhturu ala bali, pengetahuan terbesarku dan yang terlintas dalam pikiranku ya. Ya, ini dipermasalahkan oleh para ulama kita. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat ini keliru dan mereka memandang bahwasannya lafaz yang benar dari hadis ini adalah yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Amr juga ya, dalam jari jalan yang lain dari Abu Sya'sha dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah kana yaktasilani min ina'in wahid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah pernah mandi dari satu bejana. Ya, mandi dari satu bejana. Ya, ini mohon dipahami baik-baik ya. Ya, jadi riwayat Muslim ini yang menyebutkan bahwa dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa air Maimunah, ini ya karena perkataan seorang rawi tadi itu dipermasalahkan oleh para ulama ya, oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan ada ilahnya, penyakitnya hadis ini, dan mereka berpandangan bahwa lafaz yang benar adalah yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Amr juga dari Abu Sya'sha dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah
kana yaktasilani min ina'in wahid, bahwa Nabi dan Maimunah mandi dari satu bejana, ya, dari satu bejana. Ya, jadi sanadnya sahih, cuman ada sedikit permasalahannya yang diributkan oleh para ulama. Ya, kemudian hadis yang lain lagi dari Abu Dawud rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, dari Al-Aqra radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda'a ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki berwudu dengan sisa bersucinya seorang wanita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki bersuci, ya, tahara, dengan sisa air bersuci seorang wanita. Nah, ini seperti yang disebutkan tadi riwayat Imam Abu Dawud, dan ya, sebagian ulama juga memandang hadis ini memiliki illah, ya, memiliki illah, ya, itu memiliki penyakit, ya, wallahu taala alam. Ya, kita akan bahas ini nanti, ya. Baik, kemudian riwayat yang lain lagi, ini lebih sahih dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah, dari Humaid Al-Himyari, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam arba'a sinin kama sahibahu Abu Hurairah qol. Humaid Al-Himyari mengatakan, saya berjumpa dengan seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Ya, selama 4 tahun, sebagaimana Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi, ya, selama 4 tahun itu. Qol, nah, sahabat ini berkata, beliau tidak sebutkan namanya. Sahabat ini berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taktasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw yaktasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ah. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, sahabat ini mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dengan sisa air seorang laki-laki, dan melarang seorang laki-laki mandi dengan sisa air dari seorang wanita, ya, maksudnya antara suami istri, ya. Nah, dalam riwayat lain ada ditambahkan, dalam riwayat yang sama, ya, jalan yang lain dari Musaddad ditambahkan waliyaktarifa jami'an, hendaknya keduanya, yaitu pasangan ini, mengambil air bersama, ya, yang menggunakan air itu bersama-sama, ya, dan ini sanad yang sahih insyaallah, sanad yang sahih. Baik, kemudian satu riwayat lagi, ya, dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Salah seorang, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di sebuah bejana. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, faqalat lahu, ya, maka istri ini berkata kepadanya, ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Wahai Rasulullah, saya tadi junub. Ya, jadi Rasul datang ingin menggunakan air itu, ya, di bejana. Kemudian dikabarkan oleh istrinya bahwasanya tadi saya junub, ya, ketika menggunakan air ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, innal ma'a la yajnub. Ya, air itu tidak junub, ya, air itu tidak berjunub. Ya, hadis ini, ya, wallahu alam dhaif, ya, hadis ini, ya, wallahu alam dhaif. Nah, ya, ini riwayat-riwayat yang bisa disebutkan tentang masalah ini. Saya ingin simpulkan saja biar tidak, ya, membingungkan. Ya, jadi ini persoalannya berkait dengan tadi yang kita sebutkan di awal tentang judulnya, yaitu persoalan bagaimana hukum, ya, seorang laki-laki, dalam hal ini suami, bersuci, ya, berwudu atau mandi dari sisa air istrinya, ya, sisa bersuci air sisa bersuci istrinya. Ya, kita di sini ada hadis tadi adalah dalam hadisnya Ibnu Abbas, ya, yang sahih, bahwa Nabi SAW dan Maimunah mandi dari satu bejana, ya, dari satu bejana. Dan kita juga punya hadis yang tadi pertama disebutkan dalam pembahasan sebelum ini dari Aisyah, ya, beliau mengatakan, saya pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana dan kami berdua sedang dalam keadaan junub. Ya, kami berdua dalam keadaan junub, dan ini sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim.
Ya, kemudian itu di satu sisi, dan di sisi yang lain ada hadisnya Humaid al-Himyari yang kita sebutkan tadi dari seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi SAW selama 4 tahun. Nah, sahabat itu mengatakan bahwasanya Rasul SAW melarang seorang wanita mandi ya dengan sisa air seorang laki-laki ya, dan atau seorang laki-laki mandi dengan sisa air seorang wanita. Ya, dan ini riwayat yang sahih sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Nah, persoalan ini saudara-saudara yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan bahwa tidak diragukan ya, tidak diragukan bahwa boleh ya bagi seorang laki-laki untuk mandi bersama istrinya dari satu bejana. Ini tidak ada masalah ya, karena hadisnya sahih dari Aisyah. Kita sebutkan tadi ya dalam riwayat yang pertama. Ya. Nah, cuma persoalannya sekarang, bagaimana kita mengarahkan hadis Rasulullah SAW yang melarang wanita ini untuk mandi dari sisa air suaminya, ya, atau sebaliknya. Ya, seorang laki-laki mandi dari sisa air bekas air istrinya, ya, sisa air bersuci istrinya. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Mereka ya, kita ingin simpulkan saja, memiliki 3 pandangan dalam persoalan ini. Yang pertama ya, sebagian berpendapat bahwa larangan Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya adalah nahyu tanzih. Ya, larangan yang bersifat pensucian. Ya, bersifat pensucian ya, dan bukan pengharaman. Ya. Nah, kalau di istilah fikih itu ada namanya karahatu tanzih dengan karahatu at-tahrim. Ya, karahatu at-tanzih dengan karahatu at-tahrim. Ya, karahatu tahrim itu pengharaman ya. Ya, makruh, tahrim dia pengharaman. Adapun karahatu tanzih bentuknya pensucian, dan itu yang kita sering istilahkan dengan makruh. Ya, kita sering istilahkan dengan makruh. Ya, jadi mereka arahkan hadis ini, pendapat yang pertama bahwa larangan itu adalah nahyu tanzih ya, bersifat larangan pensucian, atau ya hukum minimalnya itu makruh ya, bukan pengharaman. Kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan berpendapat bahwa jika seorang wanita ya mandi ya dari air tersebut ya, mandi dari air tersebut ya, dia di kamar mandi misalkan, atau mengambil air dari bejana menggunakan air, dia mandi dari air itu, kemudian tersisa ya air tersebut darinya, dari sisa mandi itu, maka air ini tidak boleh digunakan ya, tidak boleh digunakan ya. Ini menurut pendapat yang kedua ya. Jadi jika seorang wanita menggunakan air ya, menggunakan air ya, misalkan air itu ada di bejana atau di bak misalkan ya, dan dia gunakan air itu untuk mandi bersuci. Nah, menurut pendapat kedua ini, kalau ada tersisa dari air itu, maka ini tidak boleh digunakan oleh suaminya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa larangan tersebut berlaku untuk air yang menetes dari badannya ketika dia mandi. Ya, ini kita sering istilahkan dengan air musta'mal. Ya, kita sering istilahkan dengan air musta'mal, yaitu air bekas yang jatuh dari badan kita ketika berwudu atau mandi. Ya, ini dia ya 3 arahan dari para ulama berkait dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendapat yang kuat ya dalam masalah ini, dan ini pendapat jumhur ulama kita, bahwa hadis-hadis larangan tersebut adalah an-nahyu litanzih ya. Pendapat yang pertama tadi, yaitu larangan ini bersifat tanzih, pensucian ya, dan bukan pengharaman ya, bukan pengharaman ya. Jadi boleh saja menggunakan air itu, tapi jika ditinggalkan maka itu lebih baik ya. Jika ditinggalkan itu lebih baik ya. Ini pendapat jumhur ya, pendapat jumhur ulama ya, banyak ulama ya. Jadi boleh ya, mereka sepakat bahwa sisa air dari wanita tersebut itu boleh digunakan ya. Cuma ada pendapat mengatakan ya, kalau jika ditinggalkan maka itu lebih baik ya, lebih utama ya, berdasarkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Taib. Ya, saya rasa itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan materi kita. Ya, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukron jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini dalam program kajian fikih muslimah. Dan buat sahabat Roja yang ingin bertanya pada sesi kedua nanti bisa langsung WhatsApp kami di nomor kontak 0822 9999 1018. Langsung mengirimkan pertanyaannya, bisa kita mengutamakan yang masuk dalam tema pembahasan malam hari ini, yaitu hukum bersuci dengan sisa air bersuci istri atau suaminya. Dan kita dengarkan satu jeda Roja sebelum kita memasuki sesi kedua itu, yaitu sesi tanya jawab. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Radio Roja Best FM Palu 101.8 Be the best Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam program Fikih Muslimah dalam sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat para akhwat dan ummahat bisa langsung bertanya kepada guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizallahu Ta'ala tentang perkara hukum seputar muslimah. Untuk mengirim pertanyaannya di nomor kontak 0822 9999 1018. Dan mungkin langsung kita angkat saja satu pertanyaan dari via WhatsApp, Ustaz. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Aura mau bertanya kepada Ustaz. Saya sebagai istri yang menginginkan imam yang bisa membimbing saya ke surga dan rumah tangga yang diridhai Allah, tapi jika suami susah untuk dinasihati untuk taat beribadah dan meninggalkan pekerjaan berdagang yang hasilnya bercampur dengan tidak halal. Misal selalu menerima barang gade yang nantinya jika ditebus harganya sudah dinaikkan 10% dan sering meminjam uang berbunga, tapi sangat susah dinasihati untuk meninggalkan hal itu dan tidak bisa menyadari betapa pentingnya akhirat, tidak pernah mau berzikir, tidak pernah merenungi kelalaian dalam beribadah. Kadang saya juga sudah bosan selalu mengingatkan, kadang saya sholat sendiri dan mendiamkan dia. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan dengan keadaan rumah tangga yang seperti ini? Karena sudah 12 tahun dijalani, tidak juga bisa berubah. Bahkan dia selalu cinta dunia. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik tuh. Pada Ustaz, Fultafad. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, untuk saudari kita yang berbahagia, ya semoga Allah selalu menjaga. Ya, tugas istri dalam kondisi seperti ini adalah bersabar untuk selalu bernasehat. Ya, bersabar untuk selalu bernasehat, ya. Itu tugas saudari sebagai istri dan juga tugas setiap muslim, ya. Ketika terjadi kemungkaran, kekeliruan dari sebagian orang, maka tugasnya adalah bernasehat, ya. Jika anda mengeluhkan, ya, bahwasanya anda memimpikan seorang imam yang baik, ya semua orang pasti ingin seperti itu, ya. Tapi tidak semua harapan kebaikan akan berwujud kebaikan yang sama. Itu banyak realitas seperti itu di dunia, ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa, ya, hanya mengalah dengan keadaan, ya. Kita tetap wajib untuk istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan realita yang ada ini kita berusaha untuk memperbaiki, ya. Kita berusaha untuk memperbaiki.
Jadi tugas saudari dalam kasus ini adalah bernasihat ya dan bersabar, ya, tidak perlu bersikap berlebihan ya terhadap suami, ya, tetap layani dia dengan baik, jadilah istri yang baik, ya. Minimal ya kalau dia belum bisa tinggalkan itu, cobalah untuk menjaga dia agar bisa menjaga sholatnya, ya untuk dia selalu menjaga sholatnya, untuk bertauhid dengan benar, menjauh kesyirikan, ya. Jika dia dekat dengan Allah ya dengan cara seperti itu, ya banyak harapan ya untuk dinasihati hal-hal yang lainnya. Jadi mulailah dengan cara-cara seperti itu ya untuk memahamkan dia tauhid, untuk menjaga dia ya dengan sholatnya, ya sholat wajibnya, untuk fokus dengan untuk selalu peduli dengan ibadah-ibadahnya, ya apalagi nanti sudah dekat dengan Ramadan, ya. Dan jangan lupa untuk berdoa pada Allah Ta'ala, ya semoga Allah berkenan untuk membuka hatinya. Nah. Baik, syukur jazakallah Ustaz atas jawabannya yang diberikan, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat memberikan jawaban oleh pertanyaan Ibu yang bertanya tadi. Dan kita angkat lagi satu pertanyaan dari via WhatsApp dari seorang akhwat bertanya, ini apakah boleh seorang istri menjamak sholatnya sekali-kali karena anaknya 2 orang masih kecil dan susah ditinggalkan, Ustaz? Nah, persoalan menjamak sholat itu untuk kasus-kasus tertentu saja yang disebutkan oleh para ulama, ya. Jadi bukan sembarang ya semua sifat, semua kasus ya kemudian kita gampangkan untuk menjamak sholat, ya. Jadi hal-hal yang dibolehkan untuk menjamak sholat yang disebutkan oleh para ulama kita adalah kasus untuk ketika turun hujan, ya misalkan, kemudian untuk seorang musafir, ya untuk seorang musafir, dan kemudian lagi untuk ya ini menurut sebagian ulama, ya tidak semua, menurut sebagian ulama juga untuk orang yang sakit berat, ya. Jadi Anda bisa bayangkan untuk orang yang sakit saja tidak semua ulama membolehkan untuk menjamak sholat, ya. Jadi itu sebagian pendapat ulama yang membolehkan bagi orang sakit yang agak berat untuk menjamak sholat, ya. Nah, untuk dalam kasus ibu ini, saudari kita, ya ini bukan uzur ya untuk menjamak sholat, ya bukan uzur untuk menjamak sholat, ya. Jadi bersabar ya dengan itu, ya, dan kuatkan hati, ya mohon pertolongan Allah Ta'ala, ya mohon kemudahan darinya, dan yakinlah ya bahwasanya ya semuanya akan mudah ya jika kita bersabar ya dengan semua itu insyaallah. Nah, baik, syukuran jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, dan semoga jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz dapat memberikan pemahaman ilmu baru buat kita semua, tentunya terkhusus buat yang bertanya. Dan kembali kami mengundang buat sahabat Roja yang ingin bertanya secara langsung oleh guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizallahu Ta'ala, bisa langsung mengirim pertanyaannya di nomor kontak 0822 9999 1018. Kita angkat lagi satu pertanyaan dari via WhatsApp. Ini bagaimana hukumnya sholat wanita yang mengikat rambutnya karena takut apabila tidak diikat nanti rambutnya keluar kemana-mana saat sedang sholat? Gimana penjelasannya, Ustaz? boleh, tidak masalah. Ya larangan untuk mengikat rambut dalam sholat itu berlaku untuk laki-laki, ya berlaku untuk kaum laki-laki. Ya. Adapun wanita tidak ada larangannya untuk hal tersebut, ya. Dan sudah menjadi umum ya di banyak wanita bahwa mereka pasti mengikat rambutnya, ya karena rambut wanita lebih panjang dari laki-laki. Jadi larangan ini sekali lagi tidak berlaku untuk kaum wanita, tidak berlaku untuk kaum wanita. Nah, syukran jazakumullah khairan atas jawaban materinya. Dan kita angkat lagi satu pertanyaan dari 0813 5949 sekian. Afan mau tanya di luar dari materi, bagaimana hukum menikahi wanita yang sedang hamil, Ustaz? Fadhil, Ustaz. Menikahi wanita yang sedang hamil, maksudnya hamilnya dari siapa, ya? Nah, itu kurang tahu, Ustaz. Iya. Kalau hamil dari laki-laki lain pasti tidak boleh, ya karena dia terikat dengan laki-laki itu ya yang menghamilinya. Ya, dia boleh menikah ya, iddahnya itu selesai dengan melahirkan. Adapun jika pertanyaan yang berkait dengan persoalan ya, sepasang ya, orang yang berzina, kemudian wanitanya hamil, ya wanitanya hamil dan ingin dinikahi, ya apa hukumnya seperti ini? Wallahu ta'ala alam,
saya lebih cenderung mengatakan tidak boleh yang seperti ini, ya, tidak boleh yang seperti ini, karena ya walaupun dia hamil dari air laki-laki itu, ya tapi itu air yang haram, ya air yang haram, dan anak itu bukan anaknya dalam hukum syariat, ya walaupun secara biologis ya itu anaknya, ya jadi janin yang dikandungnya itu bukan anak laki-laki tersebut. Makanya ya ini tidak boleh ya menikahi wanita itu sampai dia melahirkan, dan wallahu alam ini pendapat seperti ini selayaknya kita pegang juga untuk ya kehati-hatian, ya menjaga agar masyarakat kita tidak menggampang-gampangkan urusan ini, ya tidak menggampang-gampangkan urusan ini. Ya di zaman sekarang begitu banyak kasus seorang anak gadis ya sudah hamil, ya hamil duluan, kemudian untuk menutupi malu ya orang tuanya menikahkan mereka, ya alasannya itu tadi malu, ya. Nah kita sayangkan sekali mereka malu dari manusia tapi tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebaiknya kita cegah yang seperti ini, ya, agar tidak bertambah banyak, ya agar tidak bertambah banyak, ya sebutlah ini sebagai hukuman ya untuk keluarga tersebut. Dan tidak ada aib bagi orang yang berdosa yang mau bertobat. Ya tidak ada aib bagi orang yang berdosa untuk bertobat. Ya jadi sebaiknya bertobatlah pada Allah Ta'ala, ya. Pelihara anak yang dilahirkan itu, nanti kalau setelah melahirkan baru dinikahkan. Nah, wallahu a'lam. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga apa yang diberikan oleh Ustaz kita dapat mengambil banyak manfaat tentunya. Dan kita angkat lagi satu pertanyaan dari via WhatsApp. Ini pertanyaan, bismillah, apakah boleh seorang muslimah yang memakai niqab mewarnai rambut? Dia mewarnai rambut, intinya seperti itu. Ya, mewarnai rambut untuk tujuan apa? Ya untuk tujuan apa? Kalau sekedar mengubah warnanya ya ke yang selain hitam ya tidak masalah, ya hukum mengecat rambut itu tidak masalah. Apalagi kalau itu berkait dengan uban, ya ingatnya berkait dengan uban. Jadi bagi rambutnya memutih, ya dia boleh mengecat rambut itu, tapi ingat yang selain hitam, ya. Cuma yang terlarang adalah ketika seorang muslim mengubah warna rambut untuk mengikuti tren mode, ya ini ya apalagi trennya orang-orang kafir, ya ini terlarang dalam agama kita, ya terlarang dalam Islam kita. Dan saya tidak habis pikir kenapa juga kita harus mengubah rambut, ya apalagi kita orang timur, ya rambut kita hitam, alhamdulillah, dan itu warna yang terbaik karena Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dalam rupa seorang laki-laki, ya dalam hadis Jibril yang dikenal itu ya syadidu sawadis sya'ar, ya dengan rambut yang sangat hitam, hitam, ya. Dan ini ya menunjukkan bahwa dia yang terbaik, ya warna yang terbaik. Jadi berbahagialah kita, ya sebagai orang timur, alhamdulillah, ya rambut kita hitam, ya. Jadi tidak perlu mengubah warna rambut seperti ini, ya kecuali untuk sebuah perkara yang penting, ya misalkan kalau suami butuh, ya silakan saja. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita angkat lagi satu pertanyaan dari via WhatsApp. Ini bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum bersuci menggunakan daun bidara Ustaz? Tafadhol Ustaz. Bersuci menggunakan daun bidara. Nah, maksudnya dicampurkan dalam air bersucinya. Allahu a'lam. Sini juga cuma daun bidara aja Ustaz. Secara umum tidak masalah, saya pikir ya boleh saja, ya sama seperti orang misalkan mandi dengan menggunakan air sabun, ya dan semacamnya, ya boleh, ya tapi sebaiknya mungkin dibilas ya dengan air yang bersih, yang jernih, tidak masalah ya secara umum insyaallah. Nah, ya asalkan dia masih dominan airnya, ya masih dominan airnya, dan itu boleh digunakan untuk bersuci, ya boleh digunakan untuk bersuci. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Dan baiklah sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah, kita angkat lagi satu pertanyaan dari via WhatsApp. Bismillah, saya mau bertanya Ustaz, apakah kita berdosa apabila aurat kita tidak sengaja terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram kita Ustaz? Ya, namanya tidak sengaja, apa dosanya ya untuk orang yang tidak sengaja, ya? Ya tinggal kehati-hatian lagi, ya untuk kita lebih berhati-hati agar jangan sampai aurat itu tersingkap, ya.
bisa terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ya, jadi kalau tidak sengaja tidak ada hukumnya ya. Ya namanya juga tidak sengaja. Nah, Syukran jazakallah khairan Ustaz. Kita angkat lagi pertanyaan dari 0852 4048 sekian sekian sekian. Ini bismillah, saya ingin bertanya bagaimana ketika air dalam keadaan cukup karena mati lampu. Tidak mengapa suami istri mandi dalam satu bejana dan berwudu dengan air dalam bejana itu dikarenakan tidak ada air lagi, Ustaz. ya mandi bersama maksudnya. Nah, Ya boleh, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah tadi. Jadi ulama sepakat tentang masalah ini. Hadis-hadis sahih, seorang laki-laki boleh mandi bersama istrinya ya bersamaan menggunakan air itu ya, air yang berasal dari bejana itu, menggunakannya bersamaan. Yang diributkan tadi dari hadis kedua adalah ketika istrinya mandi dulu kemudian suami menggunakan sisa airnya, itu yang bermasalah ya, masih diributkan. Dan pendapat yang benar kita katakan boleh saja ya, walaupun kalau ditinggalkan itu lebih baik. Tapi kalau digunakan secara bersamaan, mandi bersama itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, dan ini Ustaz, dan berwudu dengan air yang dalam bejana tadi itu Ustaz, itu gimana? ya boleh. Lanjut, boleh. Ini tadi kan mandi junub ya, dia lebih besar urusannya. Ustaz, Iya, mandi junub. Nah, Kita angkat lagi satu pertanyaan, mungkin yang terakhir buat sahabat Roja sekalian. Afan, ana mau tanya apa hukumnya kunut di sholat zuhur, azan dan maghrib? Karena kemarin hari Jumat saya dengar di masjid yang dekat dengan rumah ana, imamnya baca kunut. Terus ana tanya sama adik ana yang sholat di masjid tersebut, katanya mendoakan agar virus corona hilang. Nah, gimana itu hukumnya Ustaz mungkin? ya kunut yang dibaca itu adalah kunut nazila, ya, disebut sebagai kunut nazila. Ya, berbeda dengan kunut witir, ya berbeda dengan kunut witir. Kalau kunut witir dibaca di witir, ya. Kalau kunut subuh ya menurut sebagian ulama yaitu tentu di subuh ya. Tapi kalau untuk kunut nazila dia boleh dibaca di semua sholat, ya boleh dibaca di semua sholat. Ya jadi boleh yang seperti ini dan dianjurkannya dalam kasus-kasus ketika kaum muslimin ya mendapatkan kesulitan, musibah dan semacamnya. Nah, syukur jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang terakhir ini baru masuk Ustaz. baik. Ustaz, bagaimana hukumnya mencukupkan 1 minggu baru berjunub dari haid Ustaz? Walaupun sebenarnya 5 hari sudah tidak keluar darah, hanya sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi dipastikan untuk 1 minggu Ustaz. Nggak boleh, ya tidak boleh. Ya. Jadi seorang wanita dia harus memastikan bahwa dia selesai dari haidnya dan dia harus segera mandi. Ya, dia harus segera mandi. Ya. Dan metodenya memastikan bersihnya seorang wanita dari haid itu dengan 2 cara seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu dengan keluarnya cairan bening ya dari kemaluannya, atau dengan cara menggunakan kapas menggunakan kapas. Dan jika kapas itu tidak berwarna lagi, nah itu berarti dia sudah suci dari haidnya. Nah, jika sudah dipastikan bahwa dia selesai dari haidnya, dia wajib mandi dan tidak boleh menunda-nunda ya dengan alasan untuk kehati-hatian. Iya, hati-hati ya, karena berarti dia akan meninggalkan banyak sholatnya kewajiban-kewajibannya, dan ini bisa membawanya pada dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan pada kesempatan malam hari ini. Dan buat sahabat Roja yang jika ada pertanyaan yang belum kami sempat bacakan, insya Allah kita akan bacakan kembali pada pertemuan kita berikutnya insya Allah. Dan sebelum kita tutup materi kajian kita pada malam hari ini, mungkin kita minta sedikit nasihat dari guru kita Ustaz Taufiq Rahman LC Hafizallah Ta'ala. Kepada Ustaz kita minta sedikit nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Ya, di akhir materi ini saudara-saudara yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai penutup ya insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Dan ya tentunya kita sebagai muslim, sebagai muslimah mempersiapkan diri ya untuk menyambut bulan tersebut ya. Ya marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah taala ya, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Ya, saya ingin juga bernasihat untuk diri saya dan saudara-saudara sekalian ya termasuk kebaikan di masa-masa sulit seperti ini adalah membantu orang lain dalam hal-hal yang mereka sangat butuhkan di zaman sekarang ya, di masa-masa seperti ini. Ya, jadi marilah ya kita berpartisipasi untuk membantu pemerintah dan juga membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan ya, kesulitan ya, dan termasuk juga ya bagi
bantuan-bantuan medis ya untuk tenaga-tenaga medis kita. Apa saja yang mampu kita lakukan ya mari kita berbuat ya sambil kita menyongsong untuk menyambut bulan Ramadan yang suci. Ya semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur panjang untuk berjumpa dengan Ramadan, untuk beribadah di dalamnya dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Nah. Kita Al-Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam kajian barusan kita dapat mengambil banyak manfaat tentunya di dalamnya, menambah keilmuan kita semua dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa juga kami ucapkan syukron jazakumullah khairan para pendengar setia Radio Raja Palu yang masih terus mendengar, menyimak bersama kajian-kajian Islam ilmiah yang tentunya dihadirkan di ruang dengar sahabat Raja sekalian. Semoga apa yang kami hadirkan di ruang dengar sahabat Raja sekalian dapat memberi manfaat buat kita semua tentunya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu Fikih Muslimah pada pertemuan berikutnya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan syukron jazakumullah khairan kepada para muslimin atas segala bentuk infak yang telah Anda berikan kepada Radio Raja Palu sebagai bentuk ta'awun terhadap dakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga apa yang Anda infakkan Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda dan bisa menjadi amal jariah buat Anda semua tentunya. Dan baiklah sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah, kita dengarkan bersama kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Saya Abu Hamad mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali program kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.